Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh mahasiswa Indonesia yang hebat, peserta UI Green Matric Online Course 2023. Pada kesempatan ini, saya Sristyo Iriani dari tim SDGs UNESA akan menyampaikan tentang peran kampus dalam mendukung pencapaian SDGs. Ketika kita melihat SDGs, siapa yang harus berperan dalam dunia kampus untuk mengemban amanah ini? Kalau bukan generasi muda kampus, yaitu mahasiswa. Tujuan pembangunan berkelanjutan kita ketahui ada 17, yaitu mulai tanpa kemiskinan sampai kita berharap di SDGs 17, kita berharap untuk kemitraan dalam mencapai tujuan. Di mana dalam setiap peran ini kita akan tahu bahwa SDGs tujuannya hanya satu, ingin menghasilkan suatu pembangunan yang berkelanjutan dengan moto No One Left Behind. Artinya, mahasiswa di sini memiliki peran yang sangat penting karena mahasiswa sebagai ujung tombak tidak boleh ada satupun orang yang tertinggal. Dan mahasiswa diharapkan ke depannya mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sebelum mahasiswa melangkah, apa yang harus dilakukan? Perlu kita pahami bersama bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, kemudian pembangunan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, serta pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang pada akhirnya menjaga kualitas hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan. Kalau kita dengar tentang SDGs memang tidak dimulai akhir-akhir ini, tetapi kita sudah mengawali mulai tahun 2015 dan SDGs ditargetkan akan selesai pada tahun 2030. Kita ketahui bahwa dari SDGs yang mempunyai tujuan sebanyak 17 dan 169 target itu sebenarnya untuk melanjutkan dari MDGs yang sudah berakhir di tahun 2015. Ketika kita bicara masalah SDGs, ini merupakan kesepakatan dari seluruh masyarakat di dunia. Oleh sebab itu, dengan adanya komitmen SDGs, maka masing-masing negara diberikan sebuah skor secara keseluruhan untuk mengukur sejauh mana perkembangan tujuan SDGs di negara tersebut. Perlu kita ketahui bersama bahwa di tahun 2021, Indonesia berada pada peringkat ke-82 dari 163 dengan poin 69,2. Nah, ini sumbernya dari reporting Sustainable Development tahun 2022. Posisi itu sangat rendah ya, karena poin yang harus kita capai targetnya itu adalah 100 ya. Utamanya kalau kita lihat di Asia Tenggara, negara kita dapat dikatakan pada posisi moderate. Nah, posisi moderate yang tentunya ini menjadikan sebuah pemikiran kita sebagai masyarakat kampus ya. Tingkat komitmen yang masih moderate ini, maka mau tidak mau mahasiswa memegang peran dan harus berkontribusi dalam permasalahan ini. Karena kita tahu bahwa semangat dan komitmen dari SDGs adalah tidak boleh satupun yang tertinggal. Artinya, pemuda menjadi bagian dalam mewujudkan target pencapaian SDGs. Posisi pemuda yang tidak lain adalah mahasiswa, tidak hanya sebagai target atau penerima manfaat
ya, tetapi dapat mengoptimalkan sebagai subjek pelaku dari pembangunan itu. Hal ini sangat tepat karena kita sudah memiliki semangat one lab behind. Nah, mari kita teman-teman mahasiswa kita wujudkan peran nyata dalam implementasi SDGs. Kita tidak perlu khawatir bahwa dengan adanya isu bonus demografi Indonesia itu merupakan peluang dan tantangan. Karena kita di tahun 2030 sampai 2040 penduduk yang berstatus pemuda akan mendominasi seluruh populasi demografi ya, yang puncaknya itu di kisaran antara tahun 2030 sampai 40. Nah, kondisi bonus demografi Indonesia itu pada usia produktif lebih besar dibandingkan usia tidak produktif. Nah, tidak produktif itu berarti usia di ring bawah 15 tahun dan di atas 60 tahun. Periode 2030 sampai 2040 dengan adanya penduduk usia produktif sebesar 64% dari total jumlah penduduk Indonesia yang akan diproyeksikan sebesar 297 jiwa, maka akan menjadi sebuah pemikiran kita bersama. Itulah yang kita sebut sebagai peluang dan tantangan. Akan menjadi peluang kalaulah kita, generasi muda, bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat. Tetapi akan menjadi tantangan, akan menimbulkan permasalahan yang lebih rancu lagi manakala bonus tersebut tidak kita isi dengan sebuah inovasi dan kreativitas kita. Secara sederhana saja bahwa sebenarnya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan itu tidak hanya dalam bidang pendidikan saja, tetapi dalam yang kita lihat di lingkungan kita. Isu-isu yang terkait dengan dinamika pertumbuhan bisnis yang tentunya akan berdampak kepada lingkungan. Kita lihat contohnya bahwa isu global terkait dengan lingkungan itu merupakan salah satu dampak dari dinamika lingkungan bisnis dan tantangan pertumbuhan industri yang semakin pesat, maka akan menimbulkan beberapa resiko-resiko ya. Saat ini kita seringkali perubahan iklim ya yang begitu mengakibatkan bahwa kesehatan dari masyarakat kita semakin menurun, kemudian pencemaran air, udara, tanah, dan bahkan di beberapa negara kita itu mengalami krisis air serta sumber daya alam yang semakin menurun. Dan tentunya teman-teman akan tahu bahwa di sekitar kita sangat banyak terjadi penurunan dari lahan hijau. Kalau kita tahu bahwa lahan hijau semakin menurun, tentu dampak dari banjir dan sebagainya akan menyerang kita. Nah, oleh sebab itu, kita di masyarakat kampus dengan adanya isu global, maka kita harus tuangkan bagaimana action kita untuk menjadikan green campus ya. Green campus utamanya akan menjadikan kampus kita yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kemudian sivitas akademika di seluruh kampus akan terlibat dalam menjaga lingkungan. Hal ini akan berdampak pada kesehatan dan juga keselamatan kerja di kampus. Teman-teman, manajemen lingkungan kampus itu banyak ya upaya-upaya yang bisa untuk mewujudkan itu. Tetapi perlu kita ketahui bahwa seringkali kita lupa bahwa penghematan kertas, air, listrik itu juga merupakan salah satu kita menjaga lingkungan. Kemudian kita kampus yang bebas asap rokok. Kemudian kita juga lihat bahwa bangunan-bangunan yang terpelihara, kemudian kita juga melihat lingkungan yang kita tata dengan kenyamanan itu akan membawa dampak yang kampus kita hijau ya. Nah, sehingga salah satu contoh dari
implementasi peran mahasiswa dalam SDGs 8 ya, yang dengan tema Decent Work and Economic Growth. Nah, di sini kita lihat bahwa tingkat pengangguran kita semakin tinggi, maka kita dituntut untuk menciptakan pekerjaan yang bisa inovatif untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian cara kerja yang selama ini ya belum menunjukkan green job, ya tentunya akan berdampak pada upah yang kecil. Nah, dari sini juga pengelolaan lingkungan yang sangat bahaya karena efek daripada pengelolaan kegiatan ekonomi yang banyak merusak. Oleh sebab itu diharapkan kita selalu mempromosikan untuk bertumbuhnya dari job green. Nah, dari situ teman-teman mahasiswa, maka kali ini kita akan mempromosikan dan mengkampanyekan secara bersama bahwa mari kita sebagai mahasiswa untuk berkontribusi penuh pada sustainable green development. Mari kita mulai dari sekarang dengan menjadi agen dan gerakan No One Left Behind. Tidak ada orang satupun yang tertinggal. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pagi ini bisa memberikan manfaat. Salam SDGs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.